Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang saya kasih tahu dulu pengaruh daripada media sosial bagi saya. Jadi gini Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama, media sosial itu nggak bisa dihindari. Karena itu sudah menjadi bagian daripada hidup kita. Begitu kita menghindari media sosial, maka akan ada banyak orang-orang yang mereka tidak mengenal Allah. Atau yang sudah mengenal Allah jadi hancur gara-gara informasi yang didapat di media sosial. Berarti yang kita bahas tadi itu untuk anak-anak. Mengenai kemudian media sosial, maka kita bahas perkara yang lain lagi. Karena balik lagi, semuanya itu kayak pisau. Dia bisa digunakan untuk motong sayur, dia bisa digunakan untuk motong daging, atau dia bisa digunakan untuk bunuh orang. Itu kayak pisau. Contoh, kan saya udah bilang, zaman dulu ibu-ibu belum ada sosial media. Maka pengajian itu cuma dari masjid ke masjid. Satu masjid paling cuma bisa nampung berapa ratus orang. Itu pun kalau ustadznya ngajarin yang benar. Kalau ustadznya ngajarinnya yang nggak benar, ibu-ibu dapatnya apa? Bahasa semut, bahasa jin. Kan gitu. Tapi kalau misalnya ustadznya ngajar benar, mungkin benar di daerah itu. Tapi dengan media sosial, berapa banyak orang semangat ngafal Quran karena ada Ustadz Adi Hidayat misalnya. Berapa banyak anak-anak yang cita-citanya mau jadi ulama gara-gara ngelihat Ustadz Abdul Somad misalnya. Artinya membantu nggak sosial media? Sangat membantu. Artinya sosial media membantu penyebaran dakwah. Nah sekarang tinggal kita kurangi seperti apa hal buruknya. Nih saya mau cerita dulu ya. Nih ceritanya. Sebelum saya main sosial media, 2009 saya masih ingat, tapi ini salah ya, jangan diikuti ya. 2009 saya turun dari pesawat. Nungguin antri ngambil bagasi, itu tahu nggak apa yang terjadi? Begitu turun dari pesawat, ngantri bagasi, semua orang buka handphone lalu ngeliat handphonenya. Zaman itu belum ada WhatsApp, belum ada Instagram, belum ada Twitter, belum ada Facebook, belum ada apa-apa. Yang ada cuma SMS. Tapi setiap orang buka HP, seolah-olah orang penting semua ini. Buka ada apa aja yang dilihat. Saya nggak tahu apa yang dilihat, paling cuma buka-buka tutup aplikasi, mungkin buka kalkulator atau apalah. Saya bilang, ini kenapa semua orang jadi begini? Mbok ya ini loh, sebelah orang nih diajak ngobrol. Zaman dulu kan biasa kita kayak gitu ya. Dari mana tadi di Makassar? Oh ngunjungi saudara, oh iya ngobrol biasa kan ya. Lagi ngantri beli makan, kita ajak ngobrol orang di depan. Kita biasa kan ya dulu kan ya. Sekarang semua orang main HP. Itu masalah kan ya. Nah efek langsung dari HP betul, kehilangan fokus. Saya kehilangan fokus. Contoh, sebelum ada HP, setidaknya sebelum ada sosial media, saya baca buku 80 buku per tahun. Itu baca buku saya, 60 sampai 80 buku per tahun. Setelah ada media sosial, berapa kira-kira? 20 aja setengah mati saya setahun baca buku. Kenapa? Karena sudah ada media sosial. Kenapa? Nih, dikit-dikit mau pegang, dikit-dikit mau pegang. Ini sudah tangan kita ini udah kayak apa ya, udah kecanduan. Dikit-dikit nyari HP, dikit-dikit nyari HP, dikit-dikit mau pegang, bahkan gak ada apa-apa, gak ada yang ngubungin, buka aja. Apalagi ada media sosial, minimal ngelihat kerjaannya orang, story-nya orang, live-nya orang dan segala macam. Oke, lalu kemudian kalau kita sudah tahu bahwa fokus itu adalah problematika utama, bagaimana caranya? Ada programnya detox. Jadi programnya detox, detox handphone. Misalnya caranya seperti apa? 1 pekan gak usah pakai handphone. Pernah nggak Ustadz? Pernah. Gimana Ustadz? Gagal. Ya karena saya kan orang yang harus ngurusin ini. Lah kalau saya sepekan nggak ngelihat ini, saya nggak tahu apa masalahnya apa. Tapi kalau ibu misalnya kerjanya dosen atau kerjanya ibu rumah tangga, harusnya bisa sih. Itu yang pertama. Yang kedua, ada banyak hal untuk kemudian bisa melatih fokus kita pada sesuatu. Misal ya, salah satu melatih fokus adalah kasih kemudian list dalam setiap hari kita. Contoh ya, setiap hari saran saya pagi-pagi list apa yang harus dilakukan. Untuk hari pertama pagi list apa yang harus dilakukan. Contoh 10 yang harus saya lakukan di pagi ini. Itu melatih fokus. Udah ada 10 ya, sebelahnya tulis lagi mana 3 yang paling penting taruh di atas. 3 yang paling penting taruh di atas. Contoh ya, pagi ini saya mau lanjutin nulis buku. Lalu kemudian apa lagi? Ngecek belanjaan anak-anak. Lalu kemudian berkebun. Lalu kemudian podcast. Baca buku yang ini, itu tulis. Setelah ada 10, 3 yang paling penting taruh di atas. Yang lainnya diurutin aja. Nah
target setiap hari nyoretin 3 yang paling atas. Jelas? Contoh ya, kalau misalnya mau yang mudah, ini namanya juga latihan. Baca buku 10 halaman. Nah kalau udah dicoret tuh, dopamin masuk. Tadi kan ya, rewards, dopamin, coret 1 dopamin masuk. Itu membuat semangat untuk baca lagi besoknya. Baca Quran 2 halaman, lumayan lah ya. Buku 10, saat Quran 2, latihan dulu. Nanti kalau tiba-tiba Quran 10 halaman udah langsung gak ada yang dicoret. Wah gua kagak bisa, menyerah aja lah. Gitu kan. Oke, 3 di atas dicoret. Lihat ya, ini yang penting malamnya tulis apa yang mau dilakukan besok. Sebelum tidur. Ingat kata saya tadi, apa yang teman-teman lakukan sebelum tidur itu kebawa pas tidur. Maka ketika nulis mau apa besok itu sudah kayak ngomong gini, otak siap-siap ya besok kita tuh mau begini. Sebenarnya bukan berat, tapi kita nggak nyiapin otak kita. Jadi tulis besok mau ngapain. Nanti kalau sudah pro, gak usah tulis gak apa-apa, tinggal bayangin. Besok saya mau ini. Besok pagi habis sholat subuh, kita sudah siap untuk melakukan aktivitas yang berikutnya. Nah besok pagi sama lagi, coretin 3 yang paling atas. Nah lama-lama hidup kita insya Allah jadi produktif. Karena kalau kita sudah coret 3 yang paling atas, kita boleh ngasih diri kita hadiah. Apa hadiahnya? Boleh buka handphone. Ada banyak kok cara-cara produktivitas. Ingat yang paling banyak mencuri fokus itu adalah handphone. Maka ada banyak harus dilakukan dengan handphone. 1, ya ini walaupun akan dilanggar sendiri lagi ya. Handphone tuh punya kunci. Namanya kunci screen time. Ada programnya. Jadi contoh ya, kalau kita menetapkan 1 hari screen time saya 6 jam. Kalau sudah 6 jam, kekunci sendiri handphonenya. Tapi kan kita bisa buka lagi Ustaz. Ya bisa juga sih. Makanya saya bilang tergantung kita juga. Teman saya nih, tuh yang kamera Sis. Jam 8 handphonenya jadi hitam putih. Kenapa? Karena ternyata setelah diteliti yang membuat kita menarik itu warna. Jadi kalau handphonenya hitam putih, jadi tidak terlalu menarik. Wah Ustadz kalau gitu saya tetap bisa untuk buat dia jadi nggak hitam putih kok Ustadz. Ya udah kalau memang mau benar-benar ya udah pakai. Jadi kita pakai handphone tuh apa sih? Supaya kalau ada apa-apa yang darurat orang bisa menghubungin saya Ustadz. Ya udah ganti handphone jadul aja. Yang penting bisa dihubungin kan. Oke itu caranya karena ini yang paling banyak mencuri perhatian. Fokus itu karena ini gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa untuk membantu. Yang berikutnya tentu saja nasihat umum, banyak-banyak berzikir. Bilang sama Allah, ya Allah yang punya badan saya adalah kamu. Yang punya apapun adalah kamu. Kalau ini mendekatkan saya pada engkau, mudah-mudahan apa yang saya derita ini, apa yang saya rasakan ini bisa menjadi jalan untuk lebih dekat kepada engkau. Ya Allah, orang tuh gak peduli mau sakit apa, yang penting bisa kembali pada Allah dengan lebih baik. Maka memperbanyak zikir itu terbukti untuk membuat lebih tenang. Kalau kita lebih tenang, metabolisme tubuh kita lebih bagus. Nah jadi banyak-banyak berzikir tujuannya itu. Jadi kira-kira gitu ya.